Tiba-tiba mama saya mandi di kamar mandi, itu teriak keras, Pak. Selamat malam Pak Christian. Malam Pak Ian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Pak Ian. Baik. Jadi malam ini kita mau sedikit berbicara tentang hal-hal mistis ya Pak. Boleh. Kan Menarik ini, menarik. Yang saya tahu kan Pak kita juga bergumul dengan hal-hal mistis Pak ya. Bisa saja Pak Ian. Oke Pak. Jadi saya mulai dulu ya. Jadi saya ingin sedikit bercerita tentang masa lalu saya Pak, waktu saya kecil. Itu banyak banget hal mistis Pak di rumah saya. Mungkin juga kalau teman-teman juga pernah merasakan, nanti komen di bawah ya. Siapa tahu kita seperguruan dalam masalah mistis. Jadi gini Mbak Christian, saya dulu itu punya istilahnya apa? ART Pak. Pembantu ya. Jadi waktu saya kecil, saya itu masih umur 7 tahun nggak salah Pak. Jadi mama saya itu dapat ART baru dari luar kota. Untuk nama kota dan namanya kita nggak usah bilang lah Pak ya, supaya sama-sama enak ya. Jadi singkat cerita dia tuh udah masuk ke rumah, sudah kerja hampir 2 minggu lah Pak. Waktu pertama-tama kerja, saya benernya udah apa ya, nggak merasakan apa-apa, normal Pak. Semuanya normal, dia kerja, dia masak, dia apa itu semuanya santai, kayak gak ada masalah apa-apa. Keluarga juga masih harmonis, semuanya masih aman-aman aja. Genap 3 bulan dia bekerja Pak. Jadi waktu itu papa saya lagi keluar kota. Di rumahnya tinggal saya, adik saya, dan mama saya. Itu saya ingat, itu waktu itu jam 7 malam, tepat kita mau makan di meja makan Pak. Jadi waktu itu posisinya meja makan ini di tengah-tengah rumah. Nah, jadi dan juga pada saat itu rumah saya itu masih belum direnov Pak. Jadi atapnya pendek. Jadi kita dengar Pak, di atap ini ada apa, kita dengar. Ada tikus jalan, ada kucing itu. Langkah kita kan kayak duduk itu dengar kita Pak. Karena nggak terlalu jauh jaraknya. Ya kan? Kita makan, saya masih ingat betul itu saya lagi mama saya masak sop merah Pak. Saya, adik saya, mama saya makan bertiga, ya kan? Seperti biasa kita doa dulu, kita makan. Di tengah-tengah saya makan, ya kan, pembantu saya itu tiba-tiba turun Pak dari kamarnya. Dia turun, ngeliatin kita makan tanpa ekspresi. Jadi dia tuh turun, ngeliatin gini loh Pak. Langsung deketin Pak. Mama saya kan bingung, tanya, loh Mbak kenapa? Dia nggak jawab, nggak apa, langsung lonong pergi. Aneh kan Pak? Aneh kan? Hah? Sudah mulai Kan nggak jelas kan? Datang serem nih. Datang ditanyain tuh nggak cuman lihat doang terus pergi lagi. Ya sudah, kita nggak ada feeling apa-apa kan Pak ya. Kita ya udahlah, mungkin apa, mungkin ya gitu ya. Kita lanjut makan. Selang itu waktu kita makan sop merah. Saya makan, enak makan, sopnya tuh udah mau habis ya. Tiba-tiba Pak, dari ujung kiri ke ujung kanan itu ada suara kayak langkah dep. Di atas atap. Jadi dia tuh dari pelan-pelan dulu Pak, kayak dep. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kita pertama mikirnya, loh apa itu mah? Kan kita kan masih kecil. Waktu itu saya masih kecil Pak. Saya tanya mama saya, loh apa itu mah? Mungkin kucing atau mungkin tikus, dah makan lagi aja. Singkat cerita, kita sudah saya makan ya kan, mama saya cuci piring, mbak saya bantuin. Dia datang lagi ya, dia datang bantuin cuci piring. Cuman tetap dia nggak bilang apa-apa Pak. Just cuci piring, diam aja, ya kan? Di tengah-tengah itu datang lagi nih Pak. Tapi dia lebih keras. Dep. Mama saya takutnya apa? Maling Pak. Iya. Takutnya tuh maling malam-malam. Langsung kita telepon security, satpam, minta tolong datang ke rumah. Karena kita masih mikirnya maling Pak. Iya. Ya kan wajar kita mikir maling kan. Siapa yang masih mikir yang aneh-aneh? Kita masih mikirnya maling. Datanglah satpam saya,
Saya ajak naik loteng sama mas saya, dilihat. Jadi memang dari lantai 2 itu bisa kelihatan Pak, di bawah itu. Karena ada kayak teras gitu Pak. Jadi kita bisa ngelihat, ya kan? Jadi untuk antisipasi, akhirnya kita menyebar paku payung Pak di sana. Oh, Kita sebar paku payung. malam-malam itu juga. Malam-malam juga Pak, karena di rumah saya memang ada stoknya. Karena waktu itu posisi papa saya itu suka bikin kayak kayu-kayu apa. Jadi kita punya bahannya Pak. Kita ambil, kita sebar paku payung. Habis kita sebar, kita turun lagi Pak. Kita tunggu rame-rame. Jadi pas itu semuanya posisi diem, sunyi Pak. Semuanya diem. Kita diem sambil kita lihat ke atas. Kita akan nunggu nih. Iya. Datang lagi nggak malingnya ini ya kan? Kita tunggu. Nggak lama Pak, nggak lama. Langsung saya takut Pak. Mama saya udah lupa itu apa Pak. Itu apa Pak? Tuh masih ada satpam itu. Ada. Saya suruh, karena kan nggak ada papa saya waktu itu, papa sih di luar kota. Iya. Pak, apa itu Pak? Pak, apa itu Pak? Sampai astagfirullah. Karena kan nggak mungkin orang Pak. Sudah jelas ada Paku payung. paku payungnya. Dia mau pakai sandal apa sampai kayak gitu bunyinya. Langsung itu kita sekeluarga langsung takut. Kita keluar rumah nih Pak. Kita panggil taksi, rumah kita kunci, kita di hotel Pak. Saking takutnya, sembari nunggu papa saya pulang dari luar kota. Itu yang pertama Pak. Jadi Terus itu pembantu ditinggalin berarti. saya tinggal Pak, karena dia kita tanya Mbak nggak respon. Mbak ayo Mbak diam aja. Jadi kayak dia ya, jadi kita curiganya loh, kok kamu kok nggak takut? Bener kan Pak ya? Kalau orang normal lari lah Pak. Iya. Iya kan? Iya. Kita udah kasih paku payung dan masih bunyi seperti itu Pak. Duk kayak itu kayak orang gede banget Pak. Ya kan? Dia kayak Mbak, dia diem, tinggal rame orang ketakutan Pak. Iya. Udah nggak mikirin apa-apa, yang penting kita selamat dulu ya kan. Iya. Kita kunci gembok tinggal. Singkat cerita 2 hari papa saya pulang Mbak dari daerah kota. Akhirnya saya semua kembali ke rumah. Papa saya namanya ya, mana ada kayak gitu. Ngarang kamu. Sini, suruh sini. Gitu ya. Karena orang kalau belum pernah mengalami kan nggak mungkin percaya Pak. Ya. Nggak mungkin dia percaya. Mana? Sini. Tak gebukin gitu. Singkat cerita 2-3 saya lupa 2 apa 2-3 hari. Kita lagi makan di meja makan. Kita makan di meja makan. Mbak saya kesurupan, Pak. Ini real, no settingan. Mbak saya kesurupan. Jadi waktu itu kita makan, dia habis masak. Kita makan sekeluarga, saya, adik saya, mas sahabat saya. Dia itu lagi nonton TV di ruang tamu. Jadi rumah saya itu los Pak, jadi kelihatan kita makan, di situ kita kelihatan. Tengah-tengah kita makan, dia tuh kayak kaget gak Pak? Ngeri. Kaget gak Pak? Iya. Saya pikir dia, jadi papa saya tuh pikirnya loh, kenapa? Jadi pikir kan sakit atau apa? Terus dia ketawa cekikian Pak. Kayak orang gak jelas sakit, kita ketawa. Surupan nih. Surupan. Untungnya papa saya itu punya kenalan waktu itu Pak Ustadz Pak, teman dekat. Memang dia punya punya ilmu lah, bisa melihat seperti itu. Ditelepon nama Pak saya waktu saat itu masih awalnya ada HP Motorola yang kecil dulu Pak. Dulu itu masih zaman dulu, ditelepon minta tolong, datang langsung ke rumah Pak. Langsung, kalau istilah lagi apa namanya? Ruqyah mungkin Pak ya. Jadi dia tuh datang, dia tuh bak mutiara segini Pak. Mutiara kecil warnanya merah. Dia langsung datang, yang mana. Dia datang ke rumah, dia Pak teropong itu. Ini saya nggak mungkin lupa Pak, karena saya masih kecil, jadi saya benar-benar lihat dia Pak betul 5 kecil warna merah, dia teropong. Dia pegang mbak saya, pegang kepalanya, pegang, dia ke bawah, keluar ke atas set. Mbak saya dari kayak orang gila tidur. Udah tidur, biarin dia sini. Tak cekin rumahmu, saya cek rumahmu. Pakai tadi 5 itu Pak, dicek. Ternyata dia menemukan saya telah cek semua, dia menemukan bungkusan kain kafan. Isinya itu tanah dan jarum pentul 10 biji Pak. Di gudang saya. Siapa itu? Nah, yes, pasti si Mbak ini. Usut singkat cerita ternyata dia itu dari desa bawa gitu-gituan Pak ke rumah saya supaya orang rumah ini nurut sama
Mbak itu sama tadi. dia, Pak. Wah, ngeri juga. Supaya kita ini nurut sama dia. Dan setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata ada dia bahwa itu 3 sosok di rumah saya, Pak. Yang pertama itu genderuwo, gede banget, yaitu yang Jalan itu. jalan tadi. Yang kedua itu ada cewek, rambutnya panjang, senengannya duduk di atas lemari, Pak. Bayangin, Pak. Yang satunya, yang kan 3 nih. Yang satunya tuh dia kayak anak kecil, cuman katanya dia bukan tuyul, tapi anak kecil. Dia tuh sukanya ngeliatin orang mandi. Jadi itu yang datang bersama dengan mbak saya itu, Pak. Akhirnya setelah diusir, dia akhirnya dikeluarkan. Dia ngaku, Pak. Dia ngaku, Pak. Dia mengakui perbuatannya. Dia minta maaf. Ya udah kita keluarkan. Akhirnya rumah saya kebetulan kan, kok saya pribadi kan saya suka ke Kristen, Pak. Iya. Cuman kita memang dekat dengan beberapa kepala agama yang lain selain Kristen. Ada Muslim, ada Buddha juga. Jadi kita minta tolong semuanya untuk membantu membersihkan rumah saya. Akhirnya setelah itu udah sampai gede udah aman, Pak. Aman. Oh, belum Pak. Ada ketinggalan, Pak. Sebelum diusir, malamnya sebelum mbak saya diusir pulang, ya kan? Itu tiba-tiba mama saya mandi di kamar mandi, itu teriak keras, Pak. Teriak dari kamar mandi keras. Saya kira dipikir itu paling apa, kecoa atau apa, enggak. Ternyata waktu mama saya mandi, waktu mau keluar dari pintu kamar mandi, di depan pintu kamar mandi itu ada orang hitam gede nungguin di depan pintu kamar mandi. Mama saya takut, Pak, teriak. Tapi setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi sih, Pak. Gitu. Ngeri, Pak, ya. Wah, luar biasa Ini pengalamannya. pengalaman yang kalau bisa nggak terjadi, Pak. Saya masih kecil jangan itu, Pak. Jadi kan suasana rumah tuh kayak apa ya, istilahnya kayak gelap banget gitu. Ya itulah, Pak. Mungkin nanti next time kalau kita ketemu lagi kita bahas-bahas lagi, Pak, ya. Mungkin nanti Pak Kristian nyerita juga. Ya, Pasti banyak kan, Pak, ya? ya ada lah, Mas. Ada lah ya, nanti ya. kita share lah. Nanti share lagi ya. Ya. Ya udah. Lek wedi, Ojo wani-wani, lek wani. ojo wedi-wedi. See you next time.